Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa pendaftaran P3K 2024 dibuka. Menpan RB wajibkan tenaga honorer penuhi syarat ini. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Pendaftaran P3K tahun 2024 akan segera dibuka. Para tenaga honorer yang sudah masuk database BKN siap-siap segera diangkat jadi ASN sebagaimana amanat UU ASN nomor 20 tahun 2023. Menjelang pembukaan pendaftaran P3K 2024, Menpan RB melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 telah menetapkan syarat untuk para tenaga honorer. Ada 10 syarat yang wajib dipenuhi agar tenaga honorer bisa mengikuti seleksi P3K 2024. Berikut ini adalah syarat tenaga honorer yang diperbolehkan oleh Menpan RB untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Berikutnya yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, P3K, Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Selanjutnya yang keenam yakni, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ketujuh, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah, dan 10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Kabar lainnya, inilah 5 jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional atau JF Bidan pada penerimaan P3K tahun 2024. Sertifikat kompetensi ini mempunyai bobot nilai tambahan yang sudah ditetapkan pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, mengesahkan peraturan tersebut dalam keputusan nomor 391 tahun 2024 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K jabatan fungsional. Penerimaan P3K tahun 2024 untuk JF Bidan sendiri, mekanismenya sudah disahkan dalam keputusan Menpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme pengadaan seleksi P3K jabatan fungsional kesehatan. Pelamar yang bisa mendaftar sesuai keputusan Menpan RB tersebut hanya XTHK2 dan tenaga non-ASN. Selain itu, pelamar pada JF Kesehatan termasuk JF Bidan harus terdaftar di database BKN dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun serta tercatat aktif bekerja pada instansi pemerintah. Pelamar seleksi P3K tahun 2024 sendiri diwajibkan mengikuti semua proses tahapan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seleksi akan dilakukan sebanyak 2 tahapan yakni 1. Seleksi administrasi 2. Seleksi kompetensi teknis, sosial kultural dan manajerial 1. Seleksi administrasi 2. Seleksi kompetensi teknis, sosial kultural dan manajerial. Untuk pelamar JF Bidan,
maka sertifikat kompetensi atau ketentuan lain yang menjadi penambah bobot nilai 10% pada seleksi kompetensi teknis adalah sebagai berikut. 1. Penugasan khusus di DTPK Kementerian Kesehatan atau SK Pengangkatan. 2. Penugasan khusus berbasis individu Kementerian Kesehatan atau SK Pengangkatan. 3. Penugasan khusus berbasis tim Kementerian Kesehatan atau SK Pengangkatan. 4. Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan atau SK Penerima Bantuan. 5. Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan atau Piagam Penghargaan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.